Pernah nggak sih kamu sadar, makin kesini kamu jadi makin jarang mampir ke rumah orang. Padahal dulu kamu termasuk yang paling aktif, sering silaturahmi, nongkrong bareng teman, hadir di hampir semua acara. Tapi sekarang rasanya beda. Kamu mulai mikir 2 kali sebelum keluar rumah. Kunjungan santai yang dulu terasa penting, kini mulai kehilangan maknanya. Dan tahu nggak, itu wajar banget. Di video ini, aku bakal bahas 6 alasan nyata kenapa aku nggak sering berkunjung lagi. Bukan karena jadi antisosial atau menjauh dari orang-orang, tapi karena ada perubahan besar dalam cara kita memandang waktu, energi, dan hubungan. Kalau kamu juga pernah ngerasa seperti ini, tapi nggak tahu cara mengungkapkannya, stay sampai akhir. Karena alasan-alasan ini mungkin bisa bikin kamu lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih damai dalam menjalani pilihan hidupmu sekarang. Yuk, kita mulai. Nomor 1, kamu mulai memprioritaskan energi untuk interaksi yang benar-benar bermakna. Semakin bertambah usia, kamu mulai sadar, energi kamu tuh terbatas. Dulu, nyetir jauh buat ketemu teman, ngobrol berjam-jam, atau hadir di tiap undangan itu terasa ringan. Sekarang, rasanya kayak butuh recharge seminggu setelah 1 hari sibuk ketemu orang. Bukan karena kamu nggak mau bersosialisasi, tapi kamu jadi lebih selektif. Kamu mulai mikir, siapa sih yang benar-benar penting dalam hidupku? Waktu muda, kita sering merasa harus terus terhubung. Nongkrong sama banyak orang, hadir di semua acara, jaga hubungan seluas mungkin. Tapi makin kesini, kamu mulai lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Nggak semua pertemuan membawa energi positif. Kadang justru bikin capek dan nggak ada maknanya. Coba deh pikir, berapa kali kamu datang ke suatu acara karena merasa harus, tapi pulangnya malah lelah secara emosional. Duduk di percakapan yang nggak nyambung, ketemu orang yang nggak benar-benar peduli, dan mikir, mending tadi aku di rumah. Ambil contoh Ferdi. Dulu dia nggak enakan banget kalau nolak undangan. Takut dikira sombong atau nggak peduli. Tapi lama-lama dia sadar, orang-orang yang benar-benar peduli nggak butuh pembuktian lewat sering-sering ketemu. Mereka ngerti, hubungan itu soal koneksi, bukan frekuensi. Sekarang Ferdi cuma fokus ke orang-orang yang bikin dia nyaman dan tulus. Hasilnya, bersosialisasi nggak lagi terasa kayak kewajiban, tapi jadi sesuatu yang bikin seneng dan isi ulang energi. Ini bukan soal jadi antisosial. Ini soal jadi bijak. Kamu nggak harus selalu hadir untuk menunjukkan kamu peduli. Hubungan yang tulus cukup dengan saling menghargai, memahami, dan memberi ruang. Dan itu lebih dari cukup. Nomor 2, menghindari stres dan drama yang nggak penting. Semakin bertambah usia, kamu mulai paham satu hal penting. Nggak semua interaksi sosial itu sepadan dengan ketenangan pikiran kamu. Dulu, mungkin kamu masih sabar duduk di tengah obrolan gosip, konflik nggak jelas, atau komentar nyinyir yang terus berulang. Tapi sekarang, kamu mulai mikir, ngapain sih aku repot-repot hadir kalau ujung-ujungnya bikin capek hati? Ini bukan berarti kamu nggak peduli sama orang lain. Tapi kamu mulai sadar, menjaga ketenangan batin itu jauh lebih penting daripada ngotot mempertahankan semua hubungan. Kamu nggak lagi punya waktu buat debat nggak penting, ribut soal masa lalu, atau dengerin keluhan yang nggak pernah ada solusinya. Coba deh jujur, pernah nggak kamu pulang dari pertemuan, entah itu keluarga atau teman, dan malah ngerasa lebih lelah daripada sebelum berangkat? Duduk bareng orang yang isinya ngeluh, nyindir, atau gosipin orang lain, bikin kamu mikir, kenapa aku buang waktuku di sini ya? Lihat aja Herni. Dulu dia selalu berusaha datang tiap kali keluarganya kumpul. Tapi tiap pulang, rasanya seperti habis disedot energi. Ada aja yang bikin dia ngerasa nggak dihargai. Sampai akhirnya, dia memutuskan cukup. Dia berhenti maksa hadir di tempat yang bikin dia nggak bahagia. Dan mulai fokus ke orang-orang yang beneran sayang dan nerima dia apa adanya. Hasilnya, bersosialisasi jadi hal yang dinanti lagi, bukan ditakuti. Ingat ini, kamu punya hak penuh untuk menjaga ruang batin dan energi kamu. Kamu nggak berutang kehadiran ke siapapun, apalagi kalau itu bikin kamu terjebak dalam suasana yang penuh tekanan. Menghindari stres bukan berarti kamu jahat.
Itu artinya kamu cerdas. Karena hubungan yang sehat nggak bikin kamu merasa kewajiban, mereka bikin kamu merasa dihargai. Nomor 3, menemukan kenyamanan di ruang yang familiar. Ada satu hal yang makin terasa kuat seiring bertambahnya usia. Rumah itu punya magnet yang nggak bisa dijelaskan. Bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana kamu bisa lepas dari semua topeng, duduk tenang, dan jadi diri sendiri sepenuhnya. Dulu mungkin kamu semangat banget buat keluar rumah, nongkrong, ikut acara ini itu, jalan ke tempat-tempat baru. Tapi sekarang, gagasan buat dandan, nyetir jauh, basa-basi, dan duduk di rumah orang lain rasanya, ya, melelahkan. Bukan karena kamu nggak suka bersosialisasi, tapi karena kamu mulai sadar betapa berharganya ketenangan yang kamu punya di rumah sendiri. Bayangin, bangun pagi dengan tenang, ngopi dari cangkir favorit, duduk di kursi paling nyaman sambil lihat cahaya pagi masuk lewat jendela. Nggak ada tekanan buat ngobrol kalau nggak mau. Nggak perlu ikut ritme orang lain. Hanya kamu dan ruang yang udah kamu bentuk sesuai kebutuhan dan kenyamanan kamu sendiri. Dan jujur aja, kadang rumah orang lain tuh kurang nyaman, terlalu rame, terlalu banyak suara, atau terlalu asing. Bahkan sesederhana kursinya nggak enak didudukin, atau suasananya bikin kamu ngerasa harus jadi tamu yang sopan sepanjang waktu. Itulah kenapa makin kesini, kamu nggak lagi merasa bersalah kalau lebih milih tinggal di rumah. Kayak Budi, misalnya. Dulu dia selalu datang kalau diundang, walau tiap kali dia cuma duduk sambil mikir, jam berapa ya bisa pulang. Lingkungannya ribut, penuh distraksi, dan dia ngerasa asing. Sampai akhirnya, dia stop memaksakan diri. Sekarang, dia lebih sering undang orang ke rumahnya, dengan cara dan waktu yang dia suka. Hasilnya, bersosialisasi jadi hal yang dinikmati, bukan dibebani. Rumah itu bukan cuma bangunan, itu adalah ruang yang kamu ciptakan, perlahan, penuh perhatian, untuk jadi tempat paling aman dan damai buat kamu. Jadi kalau sekarang kamu lebih memilih malam yang tenang di rumah daripada pesta penuh orang, itu bukan pertanda kamu jadi membosankan. Itu pertanda kamu tahu apa yang bikin kamu bahagia. Karena pada akhirnya, kenyamanan batin itu jauh lebih penting daripada memenuhi ekspektasi sosial. Dan gak ada salahnya kok kalau kamu bilang, hari ini aku lebih milih tinggal di rumah. Nomor 4. Lebih memilih kualitas daripada kuantitas dalam kehidupan sosial. Waktu masih muda, punya banyak teman itu kayak pencapaian. Semakin rame grup chat, semakin padat jadwal nongkrong. Semakin sering namamu disebut di undangan, rasanya kamu ada di mana-mana. Tapi seiring waktu, kamu mulai sadar, bukan soal berapa banyak orang yang kamu kenal, tapi siapa yang benar-benar kenal kamu. Kepuasan itu nggak datang dari punya lingkaran sosial yang luas, tapi dari hubungan yang dalam dan tulus. Dulu mungkin kamu merasa harus hadir di semua acara, merespon setiap pesan, dan jaga semua koneksi tetap aktif. Tapi sekarang, kamu mulai pilih-pilih, bukan karena kamu sombong, tapi karena energi emosional itu terbatas, dan kamu tahu mana yang layak diberi. Kamu nggak lagi kejar validasi dari banyaknya teman. Kamu nggak lagi berusaha mempertahankan hubungan yang cuma basa-basi atau yang rasanya berat sepihak. Kamu mulai sadar, ngapain capek-capek buat hubungan yang nggak bawa bahagia? Lihat aja Ningsih, dulu dia panik kalau nggak diajak ngumpul. Dia sibuk menghubungi semua orang, takut ditinggal, takut dilupakan. Tapi makin kesini, dia sadar, orang yang benar-benar peduli nggak butuh terus-terusan dikasih kabar. Mereka tetap ada, bahkan kalau sempat lost contact sebentar. Dan waktu ketemu lagi, rasanya tetap hangat, tetap nyambung, kayak nggak ada yang berubah. Itu bedanya koneksi asli. Nggak berat, nggak dipaksa, nggak ada kewajiban, cuman ada kehadiran yang jujur. Memilih kualitas daripada kuantitas bukan berarti kamu memutuskan semua orang atau jadi antisosial. Tapi kamu lebih sadar, aku nggak butuh banyak orang, aku butuh orang yang tepat, hubungan yang mengisi, bukan menguras, yang bikin kamu jadi diri sendiri,
bukan yang bikin kamu harus terus jadi versi terbaik hanya biar diterima. Karena pada akhirnya, persahabatan sejati bukan soal seberapa sering kalian ketemu, tapi gimana perasaan kamu saat bersamanya. Nyaman, diterima, dan gak perlu pura-pura. Nomor 5. Pergeseran prioritas dan refleksi pribadi. Seiring bertambahnya usia, cara kamu melihat hidup perlahan mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting banget, harus selalu aktif secara sosial, hadir di setiap acara, atau jadi bagian dari lingkaran pergaulan, mulai kehilangan gemerlapnya. Bukan berarti kamu jadi tidak peduli, tapi sekarang kamu mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Kamu mulai bertanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya bikin aku bahagia? Apa yang bikin aku tenang? Tiba-tiba kamu nggak lagi merasa perlu datang ke setiap pertemuan hanya demi sopan santun, atau karena takut dianggap menjauh. Kamu mulai menghargai waktu. Kamu tahu waktumu berharga dan kamu ingin mengisinya dengan sesuatu yang memberi makna, bukan sekadar rutinitas. Banyak orang di usia yang lebih dewasa mulai menemukan kebahagiaan di tempat-tempat sederhana. Ada yang akhirnya punya waktu buat baca buku yang dulu cuma bisa ditumpuk di rak. Ada yang sibuk dengan hobi lama yang dulu nggak sempat disentuh. Ada juga yang cukup duduk diam di teras rumah, menikmati angin sore sambil merenung tentang hidup, tentang perjalanan, tentang siapa diri mereka sekarang. Pikirkan deh, berapa banyak waktu yang dulu kamu habiskan untuk hal-hal hanya karena sudah kebiasaan, undangan yang kamu iakan walau sebenarnya lelah, kegiatan yang kamu jalani walau hati nggak di sana. Sekarang kamu tahu, kamu nggak harus terus bilang, ya. Kamu punya hak untuk memilih. Kamu punya ruang untuk bilang, aku ingin hal yang beda sekarang. Aku ingin yang memberi ketenangan. Contohnya Robert. Dulu dia seperti kupu-kupu sosial, hadir di mana-mana, selalu jadi orang yang dikenal semua orang. Tapi sekarang, Robert lebih sering terlihat di taman belakang rumahnya, membaca buku, menanam bunga, atau sekadar menikmati diam. Dia nggak lagi memaksakan diri datang ke sana-sini hanya untuk nampak hadir. Dia tahu, sendiri bukan berarti kesepian. Kadang justru itu tanda bahwa kamu sudah nyaman dengan diri sendiri. Pergeseran ini bukan tentang menjauh dari orang lain. Ini tentang menghormati diri sendiri, memberi ruang pada hal-hal yang benar-benar bikin hati lega. Bukan karena dunia menuntut, tapi karena kamu akhirnya tahu bahagia itu sederhana, asal kamu tahu di mana mencarinya. Nomor 6. Menyadari bahwa persahabatan sejati tidak perlu sering-sering bertemu. Salah satu hal paling berharga yang kita pelajari seiring bertambahnya usia adalah ini. Persahabatan sejati nggak butuh kehadiran terus-menerus untuk tetap kuat. Waktu kita muda, kita percaya bahwa supaya hubungan tetap hangat, kita harus sering ketemu, sering nelpon, sering update. Rasanya kalau nggak begitu, hubungan itu bakal renggang. Tapi seiring waktu berjalan, kita mulai paham. Hubungan yang benar-benar dalam, nggak rapuh hanya karena jarang bertemu. Hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Ada yang sibuk membesarkan keluarga, ada yang tenggelam dalam pekerjaan, ada pula yang memilih hidup lebih tenang. Dan itu semua wajar. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita kembali terhubung dengan sahabat sejati, rasanya seperti tidak ada yang berubah. Gak ada rasa canggung, gak ada drama. Hanya ada kehangatan yang familiar, seperti pulang ke rumah. Coba pikirkan, mungkin kamu punya teman lama yang sudah jarang banget kamu temui. Tapi ketika akhirnya bertemu lagi, percakapan langsung ngalir tanpa hambatan. Tawa, cerita, dan kebersamaan, itu langsung menyala lagi. Kamu nggak perlu menjelaskan alasan jarang menghubungi, karena mereka tahu kamu tetap peduli, dan kamu tahu mereka pun begitu. Sebaliknya, ada juga hubungan yang dulu terasa sibuk, sering ketemu, sering ngobrol, tapi entah kenapa, hati kamu nggak pernah benar-benar merasa nyaman di dalamnya. Mungkin karena ikatan itu dibangun di atas kewajiban, bukan keikhlasan. Ambil contoh Ella. Dulu dia sering merasa bersalah, karena nggak bisa sering-sering datang menjenguk teman-temannya. Dia takut dianggap menjauh, tapi lama-lama dia sadar
Orang-orang yang benar-benar sayang padanya nggak pernah membuatnya merasa bersalah. Mereka mengerti. Mereka tahu hidup punya fase-fasenya sendiri. Dan mereka tetap ada, tanpa tuntutan, tanpa tekanan. Itulah kenapa semakin banyak orang dewasa memilih untuk berhenti merasa harus hadir demi kewajiban. Mereka mulai memahami bahwa persahabatan sejati nggak mengukur kedekatan dari seberapa sering kamu datang, tapi dari seberapa dalam kamu peduli. Kalau ada seseorang yang terus membuat kamu merasa bersalah karena tidak selalu hadir, mungkin sudah waktunya bertanya, apakah ini persahabatan yang sehat? Karena persahabatan yang sesungguhnya akan selalu memberikan ruang, bukan beban. Ia tumbuh dalam pengertian, bukan paksaan. Dan yang terpenting, ia tetap hidup, bahkan dalam diam. Sebelum kita mengakhiri video ini, ambil sedikit waktu untuk benar-benar merenungkan 6 hal yang sudah kita bahas hari ini. 6 alasan yang mengingatkan kita bahwa jarang berkunjung bukan berarti kita tidak peduli. Bukan berarti kita jadi orang yang egois atau menjauh. Tapi justru itu adalah bentuk kesadaran tentang waktu, energi, dan makna hubungan itu sendiri. Hidup berubah, prioritas bergeser, dan cara kita bersosialisasi pun ikut berkembang. Mungkin sekarang kamu lebih memilih interaksi yang bermakna daripada yang ramai, tapi melelahkan. Mungkin kamu menemukan kenyamanan di rumah sendiri, atau merasa damai saat tidak harus memaksakan diri hadir di setiap kesempatan. Itu bukan salah, itu sehat. Dan semakin bertambah usia, semakin kita sadar, kita tidak harus hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita tidak wajib hadir di setiap pertemuan hanya karena takut disalahpahami. Yang penting adalah niat kita, ketulusan kita, dan kehadiran kita ketika itu benar-benar dibutuhkan. Ingat, nilai dirimu bukan diukur dari seberapa sering kamu hadir secara fisik, tapi dari kualitas koneksi yang kamu bangun dengan caramu sendiri. Orang-orang yang benar-benar peduli akan mengerti. Mereka akan tetap ada, walau jarang terlihat. Jadi mulai sekarang, jangan merasa bersalah karena memilih untuk menjaga diri, menjaga waktu, dan menjaga kedamaian hati. Itu bukan menjauh, itu mendekat pada versi dirimu yang paling jujur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada satu hal yang menyentuhmu hari ini, tulis di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu pelajari, dan mungkin apa yang ingin kamu ubah dalam cara kamu melihat hubungan. Kami senang sekali membaca setiap komentar dari kalian. Itu bukan cuma sekadar angka atau notifikasi, itu jadi semangat buat kami untuk terus berbagi hal-hal yang berarti. Kalau video ini terasa bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu, mereka juga butuh mendengar pesan ini hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga dirimu, dan jaga hubungan yang benar-benar penting dalam hidupmu.